wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Fauzia dari absen 9 kelas 10 ingin menjelaskan tentang tokoh ulama dan cara penyebaran agama Islam. Dan saya akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati. Nama lengkap Syekh Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1448, wafat 19 September 1568 di Astana Gunung Sembung, gelarnya Syahid Al-Kamil. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati salah satu dari wali songo yang terkenal dalam sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai seorang ulama, pemimpin, dan tokoh yang sangat berperan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada abad ke-15 dan ke-16. Beliau berasal dari keluarga keturunan Syahid, dan ayahnya yang bernama Syarif Abdullah adalah seorang ulama besar, sedangkan ibunya merupakan seorang putri dari kerajaan Aceh. Sedangkan sebutan Gunung Jati merupakan gelar yang diberikan umat Islam kepadanya karena jasa yang sudah dilakukannya. Syekh Syarif Hidayatullah dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah bernama Syarif Abdullah, seseorang dari Mesir keturunan ke-23 Rasulullah SAW, bergelar Sultan Maulana Muhammad, sedangkan ibunda Syekh Syarif Hidayatullah bernama Nyai Rarang Santang, dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dia merupakan seorang putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menikahi adik dari Bupati Banten bernama Nyai Kawunganten sekitar tahun 1470 sampai 1480. Dari pernikahannya itu dia mendapatkan seorang putri bernama Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten. Pendidikan dan perjalanan spiritual. Pada masa muda, Syekh Syarif Hidayatullah menimba ilmu di Mekah dan Madinah untuk memperdalam pengetahuan agama Islam. Ia belajar berbagai cabang ilmu agama termasuk fikih, tasawuf, dan tafsir dari para ulama terkemuka di dunia Islam pada masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikan di Tanah Suci, ia kembali ke tanah air untuk menyebarkan Islam. Keahlian utama yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati yaitu 1. Ahli pendidikan, 2. Ahli kedokteran, 3. Ahli bahasa, 4. Ahli strategi perang. Beberapa peninggalan Sunan Gunung Jati yang masih ada hingga saat ini antara lain 1. Masjid Agung Cirebon. Masjid ini merupakan salah satu tempat ibadah yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 dan masih digunakan hingga sekarang. Masjid ini merupakan simbol penyebaran Islam di Cirebon dan sekitarnya. 2. Makam Sunan Gunung Jati. Makam beliau terletak di Gunung Jati, Cirebon, dan menjadi salah satu situs ziarah penting bagi umat Islam. Makam ini menjadi tempat yang sangat dihormati dan banyak dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. 3. Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton ini merupakan bagian dari sejarah kerajaan Islam di Cirebon yang dipengaruhi oleh Sunan Gunung Jati dalam proses penyebaran Islam. Meskipun tidak sepenuhnya dibangun oleh beliau, namun pengaruh beliau sangat besar dalam pembentukan struktur sosial dan budaya di wilayah tersebut. 4. Tradisi dan ajaran. Sunan Gunung Jati juga meninggalkan pengaruh besar dalam tradisi keagamaan dan kebudayaan, termasuk dalam bentuk ajaran Islam yang mengedepankan toleransi, kebudayaan lokal, dan adaptasi dengan masyarakat setempat. Peninggalan-peninggalan ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai simbol dari dakwah Islam yang damai dan penuh hikmah yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati. Karya-karya Sunan Gunung Jati. 1. Membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. 2. Melakukan ekspedisi ke Banten. 3. Mengembangkan seni, suara, ukir, pahat, dan kesusastraan atau sastra. 4. Memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu kerajaan Pajajaran untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon ke pendalaman Pasundan atau Priangan. Metode dakwah Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam sangat khas dan efektif. Mengingat keberhasilannya dalam mengislamkan banyak masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya, berikut adalah beberapa metode dakwah yang diterapkan oleh Sunan Gunung Jati. 1. Pendekatan budaya lokal. Sunan Gunung Jati memahami pentingnya budaya lokal dalam proses dakwah.
dakwah yang diterapkan oleh Sunan Gunung Jati sangat menekankan pada perdamaian, toleransi, dan tidak menggunakan kekerasan. Beliau seringkali berdialog dengan pemimpin masyarakat setempat dan mengedepankan prinsip hidup berdampingan dengan damai. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak terpaksa dalam menerima Islam. 5. Menggunakan media seni dan sastra. Sunan Gunung Jati juga memanfaatkan media seni dan sastra untuk berdakwah. Misalnya beliau menggunakan syair dan seni dalam dakwah yang kemudian menjadi bagian dari tradisi budaya Islam di Cirebon. Media seni ini menjadi cara efektif untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang lebih luas. 6. Dakwah melalui relasi dan diplomasi. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai diplomat ujung. Beliau membangun hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti kerajaan Cirebon dan juga kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit. Melalui hubungan ini beliau mampu menyebarkan ajaran Islam kepada kalangan kerajaan dan bangsawan yang kemudian ditiru oleh rakyat. 7. Menggunakan karisma pribadi. Karisma pribadi Sunan Gunung Jati sebagai seorang ulama yang dihormati dan sebagai pemimpin spiritual memainkan peran besar dalam dakwanya. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, rendah hati, dan mampu memberikan nasihat yang menyejukkan hati. Hal ini membuat banyak orang datang untuk mendengarkan ajaran dan nasihat beliau. 8. Penerapan tasawuf. Sunan Gunung Jati juga menekankan ajaran tasawuf dalam dakwanya, yaitu ajaran yang menekankan pada kedekatan spiritual dengan Tuhan melalui pengendalian diri dan kesucian hati. Ini menjadi daya tarik bagi hanya orang yang ingin memperdalam penghayatan mereka terhadap agama selain hanya aspek ritual formal.